Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Selamat berjumpa dengan saya. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus. Saya ingin membagikan apa yang Tuhan taruh di hati saya bagi kita semua. Mari kita simak bersama-sama kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes 2. Kita akan baca bersama-sama ayat 9. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Seringkali kita ingin mujizat dalam hidup kita, tapi kadangkala kita nggak terduga. Mungkin kita pengennya apa, tapi cara Tuhan apa. Jadi yang namanya dari Tuhan itu, setahu saya apa yang saya alami, suka kaget-kaget. Dengan kata lain, suka tidak terduga. Seringkali mujizat itu terjadi dalam hidup kita tanpa kita duga. Contoh dalam Yohanes 2 ini tentang pernikahan yang di Kana. Mereka kekurangan anggur. Pemimpin pesta itu awalnya nggak tahu kekurangan anggur, tapi Maria, ibu Yesus, dan juga pelayan-pelayan itu tahu mereka kekurangan anggur. Jadi ceritanya Tuhan Yesus itu diundang dalam pernikahan Kana itu. Makanya pemilik pesta itu luar biasa. Ketika kekurangan anggur, Ibu Yesus yaitu Maria dan pelayan-pelayannya tahu, mereka datang kepada Tuhan Yesus. Karena kan Tuhan Yesus diundang di pesta itu. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara yang saya ingin bagikan, apapun masalah persoalan yang kita hadapi hari lepas hari pada masa saat sekarang ini, ada masalah kita butuh mujizat, sakit, penyakit, mungkin yang terkapar corona, beriman, percaya bahwa Tuhan Yesus sembuhkan. Yang penting datang kepada Tuhan Yesus. Contoh Maria, ibu Yesus. Dia datang kepada Tuhan Yesus. Awalnya Tuhan Yesus mau, apakah engkau ibu? Waktuku belum tiba. Tapi Maria tahu dia ini Tuhan. Tuhan Yesus. Dia sanggup melakukan mujizat. Maka dari itu masalah persoalan apapun yang kita hadapi, menghadapi tahun 2021, masih awal, masih bulan Januari, kita datang kepada Tuhan Yesus, kita bawa semua kepada Tuhan Yesus. Apa masalah? Engkau pengen butuh mujizat? Percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizat dalam hidupmu, apapun yang engkau butuhkan. Cerita kepada dia. Seperti Maria, dia cerita. Kemudian hasilnya kita lihat bersama-sama dalam ayat yang kita sudah baca tadi. Pemimpin pesta itu mengecap air yang tadinya itu sudah menjadi anggur. Terjadi mujizat. Nah, untuk mengalami mujizat itu, kita perlu ketaatan. Kita lihat bersama-sama Yohanes 2 ayat 7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Mengisinya sampai penuh. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu dan mereka taat, terjadi mujizat. Waktu diisi dalam tempayan itu masih air, tapi mereka udah taat. Tuhan bilang isi sampai penuh, mereka taat isi sampai penuh. Kemudian poin berikut kita lihat hasil dari ketaatan. Ini masih berupa air loh, belum terjadi, belum berubah jadi anggur. Yang penting mereka sudah taat dulu. Yang kedua, contoh ketaatan dalam Yohanes 2 ayat 8 dikatakan, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun
membawanya. Yang kedua, yang pertama tadi mereka taat mengisi tempayan itu dengan air sampai penuh. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus bilang, cedoklah dan bawa kepada pemimpin pesta itu. Nah, yang kedua, pelayan itu taat lagi mencedok dan membawa. Padahal masih air. Ketika dicedok dan dibawa ke pemimpin pesta, kita lihat ayat selanjutnya, pemimpin pesta itu mengecap air yang tadinya sudah menjadi anggur. Dan kita tahu ceritanya sama-sama. Anggur itu adalah anggur yang terbaik. Pemimpin pesta bilang kepada pemilik pesta itu, biasanya orang menghidangkan anggur yang baik dulu, kemudian yang terakhir yang kurang baik. Maksudnya kira-kira begini, biasanya kualitas 1 dulu, kemudian kalau udah habis baru KW2. Ini kok malahan luar biasa, bukan lagi kualitas 1, premium di atas kualitas 1. Tuhan Yesus membuat mujizat dari air menjadi anggur yang terbaik. Makanya kalau kita ada pergumulan, bawa kepada Tuhan Yesus. Ketika cerita kepada Tuhan Yesus tanggapi dan Tuhan Yesus lakukan mujizat. Tapi perlu kerjasama. Bapak Ibu perhatikan tadi 2 bagian ayat firman Tuhan yang saya katakan, bahwa suruh isi penuh tempayan dulu. Itu perlu kerjasama, ada bagian kita mengisi tempayan, lalu bagian kita mencedok dan membawa. Bagian Tuhan membuat mujizat dari air menjadi anggur. Sehingga pemilik pesta itu tidak malu, tidak kekurangan anggur. Adat istiadat orang Yahudi kalau kekurangan anggur malunya setengah mati. Tapi ini luar biasa. Anggur yang terakhir justru anggur yang terbaik. Kenapa? Taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena ketika kekurangan, ketika ada masalah di pesta itu, mereka bawa kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mendengarkan pergumulan mereka. Tuhan Yesus menjawab dan memberikan yang terbaik. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati.